Di balik kulit cantik yang sesungguhnya, ada Diva Beauty Drink. Dengan kolagen aktif, elastin, dan vitamin E, mengembalikan cantik mudamu. 2 botol Diva sehari. Dipersembahkan oleh Mata Najwa eksklusif babak final Pilkada Jakarta. Kita akan bicara soal gaya. Dari sisi ini Basuki Cahayapurnama dan Anies Rashid Baswedan dianggap banyak kalangan tidak sama. Tapi belum tentu penilaian orang tepat, jadi langsung saja kita tanyakan ke masing-masing kandidat. Saya ingin mulai dengan mempersilakan Pak Basuki. Bagaimana menggambarkan gaya kepemimpinan Anda dan bagaimana itu berbeda dengan lawan Anda? 1,5 menit. Ya, prinsip saya sederhana saja. Yang penting kita harus jadi model dalam segi bersih, transparan, dan profesional. Ini penting. Yang kedua, kita tugasnya adalah pemimpin yang mau melayani. Ini empati melayani harus ada. Nah, gaya saya begitu, lalu sistem. Tidak boleh menerima suap dan tidak boleh berpihak. Nah, ini harus jadi sebuah standar, ini gaya saya lakukan. Kalau Anda tidak mau nurut, saya akan langsung terbuka saja. Karena bagi saya transparansi itulah cara untuk mengatasi fitnah, curiga, macam-macam. Nah, kalau Anda profesional, Anda nggak usah takut. Itu yang saya yakinin. Makanya itu yang saya jalankan selama ini. Yaitu yang menghasilkan produk-produk yang Anda lihat di Jakarta. Bagi saya harus jadi model. Saya harus datang lebih pagi. Saya harus melayani orang. 7:30 sampai, terima orang. Terus disposisi 1 minggu mesti beres. Lalu semua PNS mereka juga sama. Tunjangan kinerja mereka ditentukan dari poin kerja juga. Dan saya memang nggak pakai kinerja, tapi saya tunjukkan. Saya juga kerja sama. Pulang malam, minggu selesai aja. Senin disposisi mesti mulai dari baru lagi. Nah, itu yang kita katakan. Saya yakin terus terang, tidak berpihak, tidak terima suap, jadi model. Ini gaya yang saya lakukan selama ini. Kita kasih aplaus untuk Pak Basuki. Pak Anies, 1,5 menit menggambarkan gaya kepemimpinan Anda dan bagaimana itu berbeda dengan lawan Anda. Kepemimpinan yang efektif. Efektif artinya dia bisa merumuskan masalah dengan benar, merumuskan langkah-langkahnya dengan benar, ukurannya jelas, lalu mengeksekusi hingga tuntas. Efektif. Jakarta bukan punya efektif. Kemudian konsekuensinya birokrasi berjalan baik. Tapi jangan lupa, ini juga memimpin masyarakat. Bukan hanya dari aspek legal saja, tapi juga aspek-aspek sosiologis dan lain-lain. Jadi kepemimpinannya itu bisa merangkul semua. Bukan saja programnya jalan, tapi prioritas programnya mencerminkan kepada masyarakat. Tadi barusan kita bicarakan, orang tua saja 4 tahun belum jalan. Tetapi ketika bicara tentang infrastruktur, keberpihakannya di mana ya ini? Keberpihakannya pada yang di atas atau yang di bawah? Atau pada yang rentan? Kemudian keteladanan, kita memang betul, sebabnya harus teladan. Artinya berkomunikasi harus baik. Kalau ada ibu-ibu datang membawa masalah KJP, janganlah dikirimkan kata-kata yang tak patut. Tapi itu terjadi pada kasus ini. Artinya apa? Keteladanan itu hadir bukan dalam kata-kata, tapi dalam perbuatan. Dan ini harus bisa merangkul semua. Saya katakan bahwa Jakarta membutuhkan kepemimpinan yang programnya berjalan dengan efektif, masyarakatnya berinteraksi satu sama lain, muncul kepercayaan, dan kepemimpinannya itu mengayomi semua. Bukan berpihak kepada yang di atas, tapi justru berpihak kepada semuanya. Ini perubahan yang akan kita lakukan di Jakarta. Kita beri aplaus untuk Pak Anies. Kita akan diskusi terbuka. Sebelum mengajukan pertanyaan, saya ingin minta Pak Basuki untuk menanggapi yang spesifik tadi disebutkan oleh Pak Anies. Ya, makanya tadi katakan efektif, mesti terencana, segala macam. Emangnya Jakarta nggak terencana? Semua ada kok. Merangkul semua, nggak bisa. Kalau dia korup, ya nggak bisa saya ladenin. Kalau dia nggak benar, ya pasti nggak bisa saya rangkul. Kerjasama, infrastruktur untuk orang. Iya dong. Saya bangun infrastruktur buat orang. Saya bangun Air Petra, gimana orang bisa nikmatin taman kalau kita nggak bangun taman? Orang teriak macet, stres. Kalau saya nggak bangun Semanggi, gimana ngurai kemacetan? Ya, jadi bukan seperti itu cara, terus komunikasi yang baik. Komunikasi saya baik kok, orang juga bisa liatin mulut saya ngomongnya pas kok, semua pas. Yang jadi masalah itu sebetulnya, misalnya gitu, saya sama
oknum mau main nyolong duit gitu ya. Saya komunikasi baik kok, tapi dia mau nyolong, saya nggak mau nyolong gimana? Baik. Masa saya masih kompromi? Jadi saya kira mimpin Jakarta, kita lempeng-lempeng aja lah. Kalau memang orang yang nggak mau ikut sejalan, kata ya tinggal aja lah di belakang. Yang penting itu tujuannya sama. Pak Gitu. Anies, tanggapan Anda? Di sini ada problem utama. Beliau tidak bisa membedakan antara merangkul dan menegakkan hukum. Merangkul semua itu adalah bicara tentang bagaimana seluruh warga dijangkau. Atas, bawah, kanan, kiri, semuanya bisa dijangkau. Gubernurnya nggak hanya bicara dengan sekelompok orang, tapi pada semuanya. Menegakkan hukum, ya pada siapa saja harus ditegakkan. Jangan keliru. Kalau itu namanya dicampur nanti. Ketika kita bicara menegakkan hukum, tegakkan aturan. Tetapi dengan siapapun bisa merangkul, bisa menggerakkan. Saya beri contoh. Ketika kita melakukan program-program yang belum tentu disetujui, maka gubernur datang, bicara, bisa dialog. Sehingga apa? Menurun ke bawah. Baik. Di jajaran birokrasi, mereka pun melihat, oh begini ya. Kalau gubernurnya tidak berdialog dengan yang di bawah, ya yang di bawahnya pun gak akan melakukan. Jadi kepemimpinan itu hadir, memberikan contoh dalam artian perbuatan. Baik, kita bisa kasih tepuk tangan untuk Pak Anies Baswedan. Saya ada satu pertanyaan yang saya ingin ajukan ke Anda, Pak Anies, dan nanti kemudian Pak Basuki bisa menanggapi. Pak Anies, kehadiran Anda di acara Hall Presiden kedua, Presiden Soeharto dan peringatan Super Semar di Masjid Atin beberapa waktu lalu, sempat menjadi perhatian publik. Statement Anda ketika itu adalah banyak pelajaran kepemimpinan yang bisa kita ambil dari figur Pak Harto. Pertanyaan saya, apa pelajaran kepemimpinan dari Pak Harto yang akan Anda terapkan ketika memimpin Jakarta? Kita bisa belajar begitu banyak dari para pemimpin bangsa. Dari Bung Karno kita belajar tentang menggerakkan. Bagaimana retorikanya, pesan-pesannya membuat orang tersadarkan, terbuka wawasannya, dan mau berbuat. Dari Presiden Soeharto, kita bisa melihat seorang figur yang stabil, tidak emosional, bisa memetakan masalah, lalu melakukan langkah-langkah termasuk merekrut mereka-mereka yang pakar. Bisa jadi kita setuju atau tidak setuju dengan kebijakannya. Tapi pendekatannya adalah pendekatan seorang yang sangat stabil. Saya rasa Jakarta juga membutuhkan orang yang stabil, yang tidak labil, yang kemudian bisa mengambil keputusan dengan mempertimbangkan seluruh faktor. Belum tentu kita setuju kebijakan ya, saya garis bawahi. Tetapi, dan ada satu pesan yang menarik. Pak Anies, boleh saya minta Anda kerucutkan maksudnya stabil itu apa? Misalnya ketika bertanya, maka dijelaskan dengan baik, dengan tenang. Apapun situasinya, apapun yang dihadapi pemimpin, meresponnya, membuat suasana menjadi lebih teduh. Itu juga yang dibutuhkan. Jadi bukan justru menjadi pemantik konflik, bukan menjadi pemantik masalah, tapi hadir menyelesaikan masalah. Dan yang gak kalah penting, Pak Harto sering mengatakan, ojo dumeh, jangan sering merasa, ojo kagetan. Itu sebagian filosofi. Nah, saya rasa kita perlu belajar dari semua pemimpin-pemimpin yang ada di Republik Kita kasih ini. aplaus untuk Pak Anies Baswedan. Saya ingin minta Pak Basuki menanggapi khusus seperti pertanyaan yang tadi, pelajaran kepemimpinan yang tadi disebutkan oleh Pak Anies. Apakah Anda sependapat dengan itu? Ya, itu sih memang umum-umum ya begitu ngomongnya ya. Tapi kalau buat saya, pelajaran baik dari Pak Harto, itu ada menjaga kestabilan harga sembako. Makanya itu penting banget. Saya pernah dengar satu cerita menarik. Ketika waktu itu di Sulawesi Utara, itu pedagang beras sudah mau naikin harga beras. Karena mereka ngintip gudang Bulog di Manado itu kosong. Lalu malam itu juga Pak Harto perintahkan Pak Wiranto, siapkan Hercules, isi beras yang banyak, terbangkan malam ini juga ke Manado. Begitu terbang ke Manado, besok paginya sengaja ngundang wartawan datang, dibuka itu gudang penuh beras. Langsung pedagang beras tidak berani menaikkan harga beras. Nah itu yang saya lakukan di Jakarta sekarang. Menyontoh Pak Harto. Ketika pedagang di Cipinang mulai numpuk beras, saya bilang, aku punya stok 250.000 ton loh. Kalau kalian numpuk pakai hutang bank, selesai kalian. Terus saya kasih 300 miliar nih pada food station Cipinang. Baik, Nah itu yang kita lakukan. Makanya saya katakan, sembako ini kita pelajari, maka kita extend. Saya ingin minta Anda mengerucutkan ke ini, Pak Ahok. Ketika tadi disebutkan Pak Harto stabil, tidak emosional, bisa memetakan masalah. Apakah itu juga Anda miliki? Ya, sekarang karena kemudian, kalau saya tidak bisa memetakan masalah, Anda tidak mungkin melihat kemudian melakukan bisnis di Jakarta meloncat tajam. Anda tidak mungkin merasakan pengobatan
begitu baik, rumah sakit begitu baik. Tidak emosional Pak Ahok? Ya, sekarang kalau emosional, kalau kamu ngeyel ya gue emosional. Tapi kalau kamu nggak ngeyel mah biasa-biasa aja. Buktinya bisa contoh ya, sungai kenapa banjir bisa berkurang dari 2.200 titik dengan 80? Itu karena bawahnya kerja dengan baik. Baik. Bahkan saya sering nonton bareng dengan teman-teman yang dari PPSU itu. Saya juga jamu mereka. Jadi sebetulnya kalau dibilang bahwa nggak lakukan, kalau nggak lakukan mah, saya kira kepuasan orang Jakarta nggak capai Baik. 75%. Kita kasih tepuk tangan untuk keduanya. Saya ingin Pak Basuki dan Pak Anies, saya ingin masih open diskusi. Masing-masing punya gaya sendiri, tapi mana yang lebih efektif untuk mengelola birokrasi dan untuk melayani publik. Persepsinya Pak Basuki yang terbentuk dari Anda, ceplas-ceplos apa adanya, tapi mudah marah dan gampang pecat anak buah katanya. Persepsinya. Pak Anies, persepsinya santun tapi tidak tegas, tidak mungkin berani pecat anak buah. Tepatkah persepsi itu? Pak Basuki, tepat tidak persepsi itu? Ya, tergantung. Mirip-mirip lah ya. Yang mana yang mirip Pak? Saya tadi Nah, sebutkan. sebetulnya gini, kalau dibilang saya lakukan sendiri, emosional enggak. Kita pecat anak buah itu dalam rangka, karena timnya enggak benar. Karena itu ada sistem. Jadi, PNS bekerja di DKI itu ada scorecard, ada indikator kinerja. Jadi kalau kamu nggak bagus, kamu akan tersingkir. Jadi ini sistem. Jadi teman-teman kamu yang akan minta ganti. Jadi yang minta ganti-ganti pecat itu bukan saya. Itu memang dari timnya. Baik. Mereka putuskan karena dia nilai seluruh dari mereka. Jadi kalau bilang saya tukang pecat-pecat, kalau kamu kira dia nggak baik, ya mohon maaf, memang harus tersingkir gitu loh. Pak Anies persepsinya tepat tidak? Tidak tegas, tidak mungkin berani pecat anak buah. Tidak mungkin berhentikan Tidak anak berani buah. pecat anak buah Pak. Sekarang aja saya sedang berusaha memberhentikan Pak Basuki dari gubernur. Oke? Jadi bagaimana kita gak berani, oh apalagi anak buahnya. Gubernurnya aja mau diberhentiin gitu ya. Jadi apalagi anak buahnya. Kenapa? Saya jelaskan kenapa. Nih angkanya. Bagi saya, ini saya sederhana sekali. Pak Basuki diberikan anggaran dan dilaksanakan hanya 70. Programnya terrealisasi. Kasihan warga Jakarta. Warga Jakarta tidak mendapatkan 30%. 30% itu hampir sepertiga dari programnya. Betapa tidak efektifnya kepemimpinan itu. Karena itulah, jangankan anak buahnya, gubernurnya aja mau diganti sekarang itu. Pak Basuki? Saya terusin dikit ya, tapi bedanya kita lakukan dengan cara yang benar, dilakukan dengan menggunakan sistem. Baik. Jadi bukan kalau soal nyalinya, insya Allah bernyali, tapi lakukan dengan benar dan baik. Itu yang kita Pak Basuki, kerjakan. tanggapan Anda? Ya, kalau saya mau pecat saya kira bukan tergantung Pak Anies, tergantung warga Jakarta sih. Baik. Ya, kontrak saya sampai Oktober 2017. Ya, dalam hal ini saya memang anak buahnya Pak Anies karena saya pelayan warga Jakarta. Kemudian Pak Anies pelayan warga Jakarta, ya saya anak buahnya. Baik. Makanya kalau mau mecat saya bukan sebagai calon gubernur, tapi sebagai warga DKI. Nah Baik. itu, terus kalau bicara tentang tadi 70%, sebetulnya gini, Anda harus ikutin. Sekarang uang kita malah nggak cukup banyak kok, terserap dengan baik. Kenapa? Dulu itu 70%, karena kita banyak motong. Banyak anggaran yang mau dicuri, mau di markup. Baik. Coba lihat, walaupun 70% pembangunan Jakarta lebih baik kok sekarang kok. Orang lebih merasa ada pembangunan. Daripada dulu beli UPS, ngapain gitu loh. Ya saya kira ya itu yang, jadi itu saya nggak mau kompromi gitu. Saya komentari Baik. di sini. Baik. Menurut saya menarik. Bagi awam memang iya, nampaknya melakukan penghematan. Tapi ini pemerintahan ya, bukan kantong pribadi. Pemerintah yang membuat rencana anggaran siapa sih? Gubernur. Dengan siapa? Dengan DPRD. Jadi anggaran itu dibuat oleh Pak Gubernur. Kalau memang mau melakukan penghematan, lakukanlah ketika menyusun anggaran. Baik. Bukan anggarannya disusun, tidak terlaksana, lalu bilang oh itu penghematan. Ini bukan cara yang baik untuk warga Jakarta. Pak Basuki? Ginilah ya, nanti gimana ngomongnya ya. Pak Anies ini gini loh, kita ada e-musrenbang, ada e-budgeting. Nah dulu sebelum e-budgeting, itu uang-uang tuh ada 70.000 lebih item. Kamu nggak bisa kontrol ketika oknum PNS sama oknum DPRD sebagai pengawas bermain. Ini karena pengawas yang main. Makanya saya membuat e-budgeting, e-musrenbang. Itu yang terjadi tahun 2015. Saya mau dipecat dari DPRD karena dianggap mengeluarkan APBD yang berbeda. Baik. Sebetulnya APBD yang saya keluarkan itulah yang lebih baik gitu loh. Lalu 2015 PNS saya nggak mungkin lawan dua kan. Jadi kita harus ingat
Jakarta ini per tahun-tahun anggarannya itu terlalu boros. Pembelian barang nggak baik. Nah ini saya potong. Oke. Saya butuh waktu. Pak Basuki, saya Coba sudah- lihat anggaran 2016, 2017. Kita akan masuk bicara 2016 anggaran. sudah 80% lebih. Saya ingin kita kasih tepuk tangan untuk kedua kandidat, Pak Anies Rashid Baswedan, Pak Basuki Cahayapurnama. Dan saya ingin menyambung diskusi terbuka itu tadi mengatakan anggaran, tadi mengatakan PNS. Yang jelas kalau bicara soal bagaimana birokrasi di Jakarta, Pak Basuki dan Pak Anies yang paling menonjol itu adalah tunjangan kinerja daerah untuk PNS di Jakarta yang nilainya sangat tinggi. Kita akan lihat grafis berikut yang membandingkan grafis tunjangan kinerja PNS DKI dibanding provinsi lain. Kita akan tunjukkan. Di level sekretariat daerah untuk DKI jumlahnya 4 kali lipat dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Timur. 127 juta rupiah itu di luar tunjangan dan di luar gaji. Di level lurah, di DKI Jakarta lurah bisa bawa pulang tunjangan sebesar 27 juta rupiah. Perbedaannya hingga 3 sampai 4 kali lipat. Camat di DKI Jakarta mendapat tunjangan lebih besar dibanding jabatan sekda di Provinsi Jawa Barat maupun Provinsi Jawa Timur. Saya ingin ke Pak Anies terlebih dahulu. Apakah Anda akan mempertahankan gaji dan tunjangan kinerja daerah yang sebesar ini? Yang menjadi isu adalah kinerjanya sekarang. Ini sudah diputuskan bahwa ada TKD sekarang. Persoalannya adalah sudahkah itu memberikan efek di dalam kinerja. Dan kalau kita lihat kinerja jangan hanya kinerja pribadi. Yang kami akan lakukan nanti adalah kita susun. Ini seperti yang saya sering sampaikan. Kita punya ukuran-ukuran objektif dari pelaksanaan program oleh birokrasi. Lalu diterjemahkan menjadi apa? Diterjemahkan menjadi target tiap-tiap unit kerja, satuan kerja. Ketika sudah diterjemahkan, para kepala di tempat itu harus merumuskan target-target yang kita sepakati. Bila target yang tidak tercapai, maka itu sekaligus menjadi surat pengunduran diri. Jadi, yang penting di sini, ya angkanya tinggi, itu sudah diputuskan oleh Pak Basuki. Sekarang kita tugasnya adalah meninggikan kinerjanya. Dan itu artinya birokrasinya diterjemahkan dalam kegiatan. Baik. Kalau itu ada, ini nggak lagi 70%. Tapi Dan kalau Anda, kita lihat, Pak Anies, saya ingin Anda menjawab. Jadi Anda setuju jumlahnya sebesar ini dan tidak akan Anda ubah? saya tidak akan ubah dulu itu. Saya justru akan ubah kinerjanya dulu. Prioritasnya bukan pada menurunkan, prioritas pada kinerjanya. Kalau kinerjanya baik, maka angka ini menjadi nggak Kita masalah. beri aplaus untuk Pak Anies Baswedan. Pak Basuki, saya ingin tahu apakah kemudian telah berhasil menambah efisiensi kerja, memperbaiki tata kelola birokrasi? Ya, gini, makanya saya katakan, Pak Anies nggak tahu yang disebutkan ukuran, target, satuan kerja. Itu yang saya katakan tadi, itu adalah indikator kinerja. Jadi tadi gaji tadi bukan pasti dapat. Mereka harus bekerja, misalnya sekda, mau dapat 127 juta. Dia harus menyelesaikan nggak tahu 5.000 apa 6.000 disposisi. Dia harus mengeluarkan pergub sekian. Nah itu dievaluasi tuh per tim. Nah ini pergub masuk akal nggak? Kinerja masuk akal nggak? Itu kerja. Jadi bukan saya yang tentukan. Beliau-beliau yang menentukan. Nah outputnya apa? Pelayanan ke masyarakat. Misalnya seorang lurah, dia mau dapat hampir 30 juta. Dia mesti putuskan berapa banyak orang miskin. Kerjasama dengan Dasar Wisma. Jadi jelas, semua ini jelas. Jadi nggak perlu capek-capek membuat ukuran, target Pak Anies. Nggak usah. Sudah ada semua Pak. Tinggal Bapak ikutin. Soalnya kalau Bapak besok datang ke BKD pun sudah jelas. Scorecardnya jelas. Lurah jelas mau ngapain. Camat jelas mau ngapain. Semua angka. Jadi makanya kenapa kita suka ganti-ganti anak buah. Bukan saya yang minta ganti. Timnya yang minta ganti. Karena mereka khawatir kalau ini nggak diganti, melemahkan target pimpinannya. Baik. Jadi ini sudah ada semua. Kita beri aplaus untuk Pak Basuki Ini yang kita Cahayapurnama. lakukan. Itu di segmen 3. Pak, sederhana aja. Kalau itu jalan, maka program terrealisasi. Baik. Pada saat Pak Basuki kemarin mengambil cuti pun baru 65% lebih Baik, yang karena- terrealisasi. Oh enggak, itu salah loh. Itu tahun lalu tuh 80% lebih loh. Pak Anies datanya Sebentar. salah. Saya luruskan Itu ya. salah, 80% lebih loh. Saya luruskan. 80% lebih itu setelah dipegang oleh PLT. Pada saat beliau meninggalkan masih 60-an sampai Bagaimana, 70%. Pak Gini Pak Betul Anies ya. itu. Proyek Anda bisa cek. proyek Kita rumah dengarkan. susun, jalan sungai, kalau Anda bayar sebelum selesai, masuk penjara kita. Jadi itu pasti di penghujung tahun baru dilunasin. Baik. Jadi bukan pada tahun PLT yang sebelumnya- lunasin, bukan. Baik, kita Dan akan pada tahun sebelumnya kita akan hanya 70%.
Ya, Kita akan kita lanjutkan. potong kan. Kita akan lanjutkan setelah pariwara dengan membahas, kita berikan aplaus untuk keduanya dulu. Semakin hangat. Semakin hangat. Siapapun yang menjadi gubernur memang pasti akan mendapatkan banyak kemudahan, harus memberikan banyak kemudahan untuk warga Jakarta. Itu satu hal yang pasti. Kita akan lanjutkan setelah pariwara, kita akan bahas lagi program yang sama tapi tak serupa. Apa saja itu di bidang transportasi dan juga di bidang mengusahakan lapangan kerja. Setelah pariwara, jangan kemana-mana. Dipersembahkan oleh